Penahanan atas Vicky Prasetyo membuat Angel lega, serasa di atas angin. Selain lega karena mantan suami telah ditahan seperti yang diharapkan, Angel pun mulai berani buka suara mengenai kronologi peristiwa penggerebekan yang dilakukan Vicky di rumahnya 2 tahun lalu. Kepada kami yang menemuinya Rabu kemarin, ibu satu anak ini menegaskan peristiwa penggerebekan yang dilakukan Vicky terhadap dirinya bersama pria bernama Vicky Aiman merupakan jebakan dari Vicky untuk menyudutkan Angel. Dan videonya yang menghebohkan itu pun tidak selengkap bukti rekaman CCTV yang ada di rumah Angel. Peristiwa ini mereka yang menjebak saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena waktu Vicky Prasetyo dan adiknya lompat di tembok saya, kan dia lompat berdua. Dia dan adiknya masuk duluan sebelum ada media. Nah, waktu dia lompat, itu posisi saya dengan teman saya itu di taman. Begitu dia paksa untuk menarik saya keluar, dia mau saya ikut dia, saya nggak mau. Saya justru minta perlindungan, minta tolong sama teman saya. Itu sempat terjadi adu mulut, cekcok, dan bahkan dorong-dorongan dengan saya. Artinya saya tidak di dalam kamar. Tapi begitu Vicky Prasetyo tahu lampunya, kameranya, masuk ke rumah saya dijorokin ke dalam. Saya dijorokin ke dalam bersama dengan teman saya. Nah, tapi kan ini tidak ditayangkan oleh media karena media belum on cam gitu loh, belum tahu gitu loh. Nah, pada saat media sudah nyala, baru dia drama. Dia tendang itu jadi bolong pintu saya, lalu dia bilang, "Kamu di dalam, kamu berzina, kamu gini." Kalian lihat nggak? Saya tuh sampai bengong gini loh. Kok ada ya manusia kayak begitu menjebak saya? Tapi saya nggak bisa berlaku apa-apa, saya nggak bisa bercerita apa-apa karena kalau saya cerita itu semua pun pasti semua pemirsa tidak akan percaya karena yang terekam, yang diperlihatkan oleh media pada saat itu adalah saya sudah di dalam kamar. Tapi kronologi saya di kamar itu kan dia yang jorokin saya. Nah, inilah bentuk opini yang mereka ciptakan terhadap saya. 2 tahun memendam fakta penggerebekan yang membuat nama baiknya tercoreng. Tentu tidak mudah bagi Angel Lelga. Ia pun harus menerima beragam cibiran dan pandangan miring banyak orang. Bahkan menurut Angel, keluarganya juga ikut terluka dan menanggung malu atas kelakuan Vicky yang dibantu oleh adik dan ibunya. Saya mungkin bisa memaafkan, tapi saya punya keluarga besar. Ibu saya, adik saya, kakak saya. Yang lainnya ini tidak bisa menerima lihat perlakuan mereka itu. Dengan Vicky Prasetyo sudah masuk penjara, saya akan melaporkan satu keluarga mereka yang masuk ke dalam rumah saya. Termasuk pengacaranya yang nendang pintu saya, termasuk manajernya yang sudah menendang pintu saya, termasuk adik-adiknya, semuanya yang masuk, termasuk ibunya di dalam perkara itu. Saya bukannya dendam, bukan. Ini sudah 2 tahun saya nahan ini semua gitu loh. Dan polisi sudah mengantongi semua kejahatan mereka, jebakan mereka. Kan CCTV di rumah saya jelas terekam semuanya. Pengakuan mengejutkan lainnya datang dari Nafa Urbah. Dalam sebuah video yang beredar di dunia maya baru-baru ini, Nafa mengungkap peristiwa menyedihkan dan membuat hatinya tersakiti akibat perlakuan Zack Lee yang kala itu masih menjadi suaminya. Nafa tidak menduga Zack yang mendalami aktivitas rohani berpaling ke wanita lain saat ia tengah hamil muda. Jadi pas waktu aku hamil 2 bulan itu, si Zack itu jatuh. Jatuh yang seperti apa sih, Kak? Jatuhnya tuh seperti ini. Jadi pas waktu itu kan, aku kan nggak kerja. Zack juga nggak kerja. Terus aku punya investasi tuh banyak gitu kan. Aku punya tanah di Magelang, aku punya mobil gitu. Aku nggak mau investasi aku tuh dijual terus gitu kan. Pergi lagi dugem-dugem apa segala macem. Dan dari dugem-dugem itu dia pergi, akhirnya jatuh ke perempuan. Terus dia mulai nggak peduli sama aku. Terus tiba-tiba nanti dia kenalan sama cewek ini. Dan pada awal-awal dia jatuh, dia masih mengaku dosa sama aku. Dan dia nangis, dia minta maaf, dia sujud di kaki aku. Cuman pas waktu itu aku belum ngalamin Tuhan, guys. Jadi aku marahnya bukan main gitu-gitu segala macem. Singkat cerita, dia di Bali berbulan-bulan dia nggak pulang. Tiba-tiba ada seseorang
yang kasih tahu ke aku kalau dia itu lagi sama perempuan di Bali. Dan aku ditunjukin fotonya, dikirimin ke aku, terus ada video yang ditunjukin ke aku. Itu dengkul aku detik itu juga gemeter, segemeter-gemeternya. Aku lagi hamil, guys. Kayak aku aja sekarang merinding. Meski peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu tidak mudah dilupakan, namun Nafa Urba tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Zack pasca bercerai pada Oktober 2017. Mereka masih sering bertemu dan berkumpul demi putri sematawayangnya, Mikaela Lijuwono. Bersama sosok malaikat kecilnya itu, Nafa membangun dan menata kembali hidupnya menjadi lebih baik lagi. Mikaela, anak mami tersayang, selalu lembut dan baik hatinya, disayang sama Tuhan. Luka karena cinta juga dialami pedangdut Cita Citata. Pernah bercerai dan beberapa kali putus dalam berpacaran, Cita pun kembali menambah pengalaman pahitnya asmara, yakni gagal naik pelaminan bersama pria asal Belanda, Roy Geerts. Sakitnya hati dan belum terwujudnya keinginan Cita Citata untuk membangun rumah tangga lagi, mendapat perhatian praktisi supranatural Mbak Yo yang menerawang kehidupan asmara Cita di masa depan. Dalam kehidupan dia, kalaupun dia menikah bisa sampai 2-3 kali. Kalau berpacaran dia memang akan bertemu dengan beberapa orang, baru nanti menemukan pasangan. Ya mungkin maaf loh ya, mungkin jeleknya mungkin pisah-pisah, baru menemukan berikutnya yang pas baik. Jadi memang garisnya seperti itu terawangan saya. Aku sudah banyak pengalaman dalam hidup. Aku sudah pernah gagal berapa kali dalam berhubungan. Bukan berarti aku mempermainkan hubungan, tapi aku melihat ada masa depan nggak di situ. Dalam artian bukan masa depan hanya karena uang ya, tapi masa depan untuk bisa membina rumah tangga. Kalau dia bisa menemukan jodoh sebenarnya tahun ini pun sebenarnya bisa ya, tapi kalau bisa lancar semuanya, bisa perbaiki semuanya, akhir tahun depan pun dia udah bisa menemukan pasangan lagi.